Kita sebut saja Rasman Nasution mau melakukan laporan terhadap Hakim Eman Sulaiman ini. Menurut hemat saya bahwa itu terlalu jauh. Apa yang menjadi legal standingnya dia? Rasman ini tidak ikut dalam pihak. Itu saya ingatkan, hati-hati. Ya, setiap organisasi advokat ini dia punya organisasi. Jangan sampai dia melanggar kode etik. Kenapa? Karena harusnya izin dulu dia mau melapor itu, organisasinya sepakat nggak, setuju nggak untuk dia melapor ke sana. Jangan sampai dipecat lagi dari dia punya organisasi. Hati-hati. Dia berdebat, ya saya layani kan gitu. Iya, saya akan melindungi Peggy sampai dimanapun. Saya diancam, Bang. Saya diancam. Oleh? Saya diteror oleh netizen. Saya dimaki-maki oleh netizen. Sekarang saya tunjukkan ke Abang. Saya pikir oleh siapa, Sebentar. Bang? Ada Masa lewat iya, Bang? SMS apa lewat WhatsApp? Masa iya netizen yang katanya harus kita dengar, kata Pak Susno Duaji, abang saya, Bang, netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Oke. Terus saya tunjukkan. Apakah ini yang harus kita dengar? Muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini? Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Gara-gara getol menyerang Peggy Setiawan, Rasman mendapat ancaman yang cukup serius. Rasman sampai mengamuk karena tak terima jika dirinya diteror, dimaki-maki serta diancam. Karena netizen mengedit foto Rasman menjadi kodok, bahkan mengatakan Rasman meninggal dunia. Pengacara Peggy memberi peringatan pada Rasman agar berhati-hati jika mau menyerang Peggy kembali. Karena pengacara Peggy akan terus menjaga Peggy sampai kapanpun. Selain itu, usaha Rasman untuk menggagalkan keputusan Hakim Sulaiman dalam membebaskan Peggy diyakini hanya akan membuat Rasman menyesal dan gigit jari. Yang namanya orang melaporkan itu dia harus punya legal standing, Pak. Nggak bisa ujuk-ujuk, saya mau laporin A, saya mau laporin B, saya mau laporin C, saya mau laporin D. Kalau itu dibiarkan, ya dunia ini kapan mau beresnya? Ya, nah kalau dia bilang dia mau melaporkan Eman Sulaiman terhadap pra-peradilan, kita tahu pra-peradilan itu adalah antara dua belah pihak. Peggy Sulaiman ini selaku Peggy Setiawan selaku tersangka, dia mempra-peradilkan kepolisian. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah siapa itu Rasman di antara dua belah pihak tersebut? Apakah dia kuasa hukum dari Peggy? Bukan. Apakah dia mendapatkan kuasa dari polisi? Bukan juga. Lalu jika tidak, terus atas dasar apa dia melaporkan, kerugian apa yang dia terima? Nangkep ya, Pak ya? Jadi yang mestinya melaporkan, yang mestinya maju itu adalah pihak kepolisian. Apakah melalui orang dalam dia, bitkumnya atau siapa melaporkan, itu masih bisa. Tapi kalau orang lain yang nggak ada substansinya, kita jadi bingung dong, polisi ini jadi substansi liar atau gimana? Ya kan, apakah polisi tidak mempunyai orang atau mempunyai lawyer atau mempunyai bidang hukum yang bisa membela dia? Kok butuh Rasman untuk membela, kecuali polisi itu, kepolisian RI memberikan surat kuasa kepada Rasman, barulah oke. Alvin Lim turut mengecam tindakan Rasman karena dianggap bertindak secara liar dan tidak mempunyai legal standing untuk melaporkan Hakim Sulaiman. Rasman tak henti-henti mendapat hujatan publik dan dianggap hanya pansus dengan mencari-cari kesalahan Peggy. Adinda, Selasa yang lalu Adinda bilang ke saya dan kami semua di sini, jutaan penonton, bahwa Adinda pasang tato itu gambar bintang. Iya benar. Tahun berapa itu? Ada 2015, gambar bintang. 2016. Gambar bintang. Coba Iya. saya tunjukkan. Gambar bintang. Iya. Tahun berapa? Ada yang 2015, 2016. 2015, 2016. Iya benar. Itu terinspirasi katanya dari Wilfred Saha. Iya benar. Benar. Pemain apa itu? Peter Palace sih. Crystal Palace. Benar ini? Hah? Benar ini? Sejauh tahu bisa benar. Nggak, tunggu dulu. Benar itu? Benar. Tidak bohong? Tidak. Saya buka data. Sebentar, saya buka data. Saya buka data.
kita buka-bukaan ini. Saya tidak pernah bilang saya didukung orang, tapi saya punya data. Tahun 2023, Wilfred Baha benar pakai tato di lehernya gambar bintang. Ya. Betul? Betul. Terus saudara menghapus 2016 karena ibu marah. Betul kan? Benar. Oke. 2015, 2015, Wilfred Baha tidak pakai tato bintang di lehernya. Iya. Bagaimana saudara menjawab itu? Karena saya kan Tunggu suka dulu, katanya terinspirasi. Iya. Katanya Anda mengatakan terinspirasi dengan seorang Wilfred Baha, pemain bola dari Crystal Palace. Benar. Dan Anda terinspirasi pasang bintang, tato. Kemudian Anda hapus 2016, 2015, 2016, 2017. Saudara Wilfred Baha belum pakai tato di lehernya. Sudah, biar saya Bagaimana saudara menjawab. menjawab? Silakan. Tunggu dulu, saya tanya dia, bukan Anda. Saya tanya dia. Sudah, nggak usah diladeni. Yang ngomong dia, nggak usah nggak usah diladeni. Nggak apa, Saya Pak, ini minta punya hak. polisi Jawa Barat periksa. Tolong kalian turun ke klub dia sekarang di luar negeri sana. Kalau Bang Otto kemarin mendatangi, tuh Bang Otto sudah buka searching Google ini. Kita buka-bukaan. Saya tidak pernah mau bilang kalau saya punya data yang banyak, bos. Kalau Bang Otto berangkat ke Australia, kasus dari Jessica, kenapa kasus yang heboh ini tidak berangkat ke klub dia, memastikan Crystal Palace tidak benar menggunakan tato 2016. Kalau itu terbukti, tangkap dan periksa anak ini. Karena melakukan kebohongan yang nyata di depan kita semua. Oke, sebentar. Itu saja. Sebelum saya ke Bung Tony, Peggy bisa menjawab itu. Saya yakin Peggy menyampaikan apa yang benar. Silahkan menyampaikan. Jadi potong dulu, Bang. Ya. Silakan. Apa-apa. saya kebetulan suka tato. Saya kebetulan suka tato. Gimana? Pelan-pelan? Ya, saya kebetulan suka tato. Suka tato, Nah, oke. saya terinspirasi dari pemain bola. Pemain bola. Bukan hanya sekitar Oh, Anda pemain bohong. Palace. Anda bohong. Jangan potong, Bang. Lagi Silakan dijawab, dibuka. dipotong lagi ya. Jangan Lah, potong dulu, Bang. coba. Silakan, biarkan dia tenang dulu untuk menjawab. Silakan, Ya, Peggy. bukan hanya si Clippers jahat, namun saya suka pemain tato itu semuanya. Terutama Messi, kan saya pernah menjawab kepada penyidik bahwa Messi salah satunya. Nah, misalkan sebut nama saya bikin tato bintang, ya karena saya terinspirasi banyak seperti yang contoh nih artis Indonesia, Onadio Leonardo kan tato ada. Nah, bisa jahat seperti itu. Jadi apa ya? Bukan saya berbohong, bukan. Emang karena saya emang suka tato gitu bintang. Dan tato itu tidak melambangkan sama sekali apa atau apa, tidak. Ini tato aja sampai menarik, sehingga saya tanya ke Bang Rasman, apa hubungannya tato dengan peristiwa pembunuhan, dengan matinya Eki Pina? Adakah hubungannya? Harus dibaca keterangan saksi-saksi bahwa yang membunuh Pina Eki adalah orang bertato misalnya. Coba baca, ada tidak? Sehingga patutlah dicari orang yang bertato. Tidak ada ya, memang dalam kesaksian itu bahwa yang membunuh itu bertato, itu memang tidak ada. Nah, sehingga itu sedang mencari orang yang tipikalnya ya berpotensi melakukan tindak kekerasan dengan tato itu. Kemudian ditanyakan apa arti tato ini, apakah melambangkan kekerasan atau tidak, lalu dijawab oleh Peggy Setiawan tidak tahu. Jadi mencari alat buktinya itu hanya ke sana, bukan terang-terangan ada saksi yang melihat langsung bahwa yang membunuh itu adalah orang bertato.